Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan bisa kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur kayu. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas sambungan baut SNI 2013 dan PPKI 1961. Kita masuk dulu pada sambungan baut SNI 2013. Sama seperti sebelumnya untuk sambungan paku ya. Jadi nanti ada ZU kecil dan sama dari Z aksen. ZU itu adalah tekanan lateral perus sambungan. Z aksen adalah tekanan lateral terkoreksi sambungan. ZU ini kita apakan sebagai demand dan kapasitinya adalah Z aksen. Kapasitinya dari aksen, Z aksen ini kita peroleh dari Z ya. Z aksen Z dengan faktor koreksi yang banyak nanti. Dengan faktor koreksi yang banyak. Ini lebih kurang nilai desain acuannya sama seperti paku kemarin. Itu tergantung apakah dia kita gunakan dengan tegangan izin atau dengan faktor beban ketahanan. Untuk DTI kita gunakan ini saja. DFK dengan ini faktornya ada banyak dari CD, faktor durasi beban, faktor lain basah sampai ke faktor efek waktu. Ini geometrik sambungannya. Ini adalah sambungan vertikal. Dan inilah sambungan horizontal. Nanti kita akan menentukan juga berapa jarak antar baut, jarak tepi, jarak antar baris. Ini adalah distribusi tegangan tumpu kayu. Ini adalah tegangannya. Ini adalah gaya tariknya. Ini buat kayunya adalah ditarik. Ini untuk satu irisan. Ini adalah untuk bertampang dua atau dua irisan. Satu dia menarik ke sini. Kayu yang lebih besar, satu lagi dia akan menarik ke sini. Ini tampang dua irisannya. Ini posisi tegangannya. Ini dimensi sambungan, ini jarak tepi, jarak ujung, dan besaran spasi ya. Ini silahkan dibaca saja nanti, tergantung dengan jarak tepinya berapa. Nanti dimensi minimumnya setengah D. Untuk komponen tarik dan tekan 7D dan 4D, spasi alat pengencang 4D, jarak antar baris alat pengencang setengah D atau lebih kecil dari 127 mm. Juga jarak tepinya ada yang tepi yang dibebani, ada tidak dibebani, jarak ujungnya ada spasi dan seterusnya. Ini adalah catatannya. LM adalah panjang baut, LS adalah panjang total baut. Diperlukan spasi yang lebih besar untuk sambungan menggunakan ring. Ada ring ya. Yang ketiga, spasi tegak lurus antar serat alat pengencang terluar pada suatu sambungan tidak boleh melebihi 127 mm, kecuali bila ada plat penyambung khusus. Ini nilai ragam kelihatan satu irisan tadi ya. Untuk irisan kita tahu ini kayunya. Ini ditarik ke sini, ini adalah satu irisan. Jadi banyak macam model kelilihannya, nanti kita cari masing-masing. Apakah 1M, 1S, 2, 3M, 3S, dan 4. Nanti nilai Z ini kita pilih yang paling kecil. Mana semua nilainya ada di sini ya, K1, K2, K3 untuk RE dan
R, dan juga FYB ya. T-nya dari sini, RE-nya juga sini, K theta-nya juga ada. Jadi tinggal dimasukkan nilainya. Ini ragam kelelehan jika dia dua irisan. 1M, 1S, 3S, dan 4. Jadi ada 4 macam ragam kelelehan dua irisan ya. Dua irisan yang strukturnya seperti ini tadi ya. Satu tarik ke sini, satu tarik ke sana. Ini bautnya. Dan 4 nilai ragam kelelehannya. Mana masing-masing faktornya ada di sini ya. K4, TRE, K, theta. D diameter baut, T tebal penambang kayu, Fe kuat tumpu kayu, RT rasio lebar kayu, RE rasio kuat tumpu, dan FYB kuat lentur baut. Nanti akan kita gunakan pada umumnya 320 ya. Jadi umumnya semua kuat lentur baut sama 320 megapascal. Ini kuat tumpu kayu FEM dan FES. Jadi kuat tumpu kayu utama dan kayu samping. FE kuat tumpunya, M ini sebagai main, ES nya sebagai samping. Di FE kalau dia sejajar 77,25 ke G ini adalah kuat jenis. Kalau dia tegak lurus 212 K pangkat 145 diameter minus 0,5 pangkat. Sedangkan dia kuat tumpu dengan sudut theta terhadap serat atau FE theta dapat kita cari dengan rumus FE sejajar kali FE tegak lurus, FE sejajar kali sin kuadrat theta, FE tegak lurus kali cos kuadrat theta. Ini adalah dimensi sambungan kuat tumpu kayu dalam N jika dia bautnya setengah inci ya. Ini tergantung berat jenis, jika tergantung berapa sudutnya. Ini kuat tumpu jika dia bautnya 5,8 inci ya. Berat jenisnya dan berapa sudutnya. Misalnya nanti dia jenisnya 0,7, sudutnya 40 derajat, berarti yang kita ambil adalah FE nya adalah 41,87. Ini untuk FE jika dia 3,4 inci ya. Ini adalah faktor-faktor koreksi tadi sebagai penggali dari Z nya. Sekarang kita cari CG, Z kali CG ya, dan CC yang lain. Jadi faktor hasil kelompok bila suatu sambungan terdiri dari satu baris alat pengencang dan lebih dan alat pengencang baut, ada kecenderungan masing-masing kebeban lateral yang tidak sama disebabkan oleh jarak antar sambung baut yang kurang panjang, terjadinya diskusi yang tidak merata. Maka itu nanti ada faktor koreksi kelompok aksi kelompoknya tergantung HS dan AM. Apa luasnya incinya kalau HS per AM ini berapa, 0,5, 1, berapa jumlah baut antar baris. Tapi namun pada umumnya kita gunakan 1 ya, nilainya adalah 1 nanti CG nya. Ini faktor layan basah itu tergantung dengan kondisi bautnya, bagaimana, apakah dia kadar airnya 19% atau kecil dari 19% untuk saya layan. Jadi namun pada umumnya kita gunakan 1 ya.
karena kayu yang apa itu adalah 19% kurang kadar airnya, baik saat fabrikasi atau saat layan. Faktor temperatur tergantung berapa temperaturnya. Biasanya kayu itu T-nya adalah bawah 38 derajat ya. Jarang kayu yang di atas 38 ataupun di atas 50 derajat. Jadi nanti kita gunakan CT-nya untuk temperatur CT sama dengan 1. Faktor koreksi geometri tergantung dengan geometrinya. Ada yang 1 gabung 1 ya. Juga ada syaratnya, jika memenuhi syarat minimum C deltanya 1, jika jarak ujung C optiknya sama dengan C 7 diameter atau 4 diameter, 4 kali diameter, atau bila C optiknya C OPT-nya per 2 sama dengan C dari C OPT, maka C deltanya lah sama dengan C bagi C OPT. Itu pun jika jarak antar barisnya A OPT 4D, jika 3 diameternya kecil dari A, kecil dari A OPT, maka C deltanya adalah A per A OPT. Faktor serat ujung, ketika pengencang tipe pasak dimasukkan pada serat ujung dan komponen struktur utama, maka faktornya adalah sekitar CEG-nya adalah 0,67. Ini faktor deforma hanya berlaku ya, berlaku untuk sambungan kayu dengan plywood. Kalau dia ada rangka kayu dengan plywood, berarti CDI-nya adalah faktor diafragmanya adalah 1,1. Ini paku miring, paku yang dipasang miring ya, atau baut dipasang miring, faktor koreksinya CTN-nya 0,83. Faktor konvensi format KF. Jadi untuk semua sambungan kita anggap ya sama ya, 3,32. Ini untuk DFK ya, desain faktor beban, kombinasi beban ya. Faktor efek waktu tergantung kombinasi pembangunan yang kita pakai. Jadi bervariasi dari 0,6 sampai 1 ya. 0,1. Sekarang kita masuk ke nanti soal. Sambungan kayu seperti gambar di bawah ini menggunakan kayu penyusun dengan baut jenis 0,7. Apabila digunakan baut setengah inci 12,7 mm, rencanakan jumlah bentuk penempatan alat sambung baut. Kombinasi bebanannya 1,4 D. Ini 6/12 ya dimensinya. Ini beban tariknya 35 kN. Kita bahas dengan menghitung tahanan antara acuan satu baut Z ya. Diameternya 12,7, sudut sambungannya 0 derajat, tebal kayu sampingnya TS-nya 60 mm, tebal kayu utamanya TM-nya 60 cm. Kuadrantur baut seperti tadi sama ya. Pada umumnya baut itu kuadranturnya 320 Newton per milimeter kuadrat. Di sekali nomor 7, Fs-nya telah kita cari tadi 49 Newton milimeter kuadrat. Re ini adalah FEM PRS, karena dia sama, jadi 1 untuk Re. Ini karena satu irisan ada banyak mode kelelehan ya, dari 1M, 1S, 2, 3M, 3S, dan 4. Jadi yang di sini kita pilih dari ini, ada yang paling besar adalah 36.000 ya, yang paling kecil adalah 13.000. Jadi kita pilih yang paling kecil. Untuk tahanan antar acuannya kita pilih yang paling kecil. Setnya nilai yang terkecil dari berbagai macam nilai ragam kelelehan untuk satu irisan.
Setelah itu kita tentukan faktor koreksi berdasarkan kondisi masing-masing. CM-nya C1, CT1, CG1, CD1, CG1, CDI-1, CTN-1. KF-nya 3,32. Ini delta Z-nya 0,05, lambda-nya 0,6. Setelah kita carikan tadi ini kita ambil tadi Z yang paling kecil ya, kita kalikan faktor koreksi 1 ke 1 ke 1 ke 1 ke 1 ke 1 ke 1 kali 0,65 kali 0,6. Dapat nilai Z-nya adalah 5148 Newton. Jadi tadi 5148 Newton, ini adalah nilai Z aksen. ZU harus lebih kecil dari atau sama 5148. Jadi karena kita nilai PU-nya tadi adalah 35.000 Newton ya. Newton juga, berarti F-nya adalah untuk jumlah kebutuhan baut adalah bagi dapatlah 0,8, kita gunakan ke atas ya, digenapkan ke atas jadi 8 baut. Oke, ini latihan soal akan coba dicari dengan berat jenis 0,65 dengan komisi bebannya 1,4, tapi dia ada dua irisan ya. Ada dua irisan, berarti nanti ada Z-nya ada nilai ragam kelelainya ada 4 ya. Ada 4 nilai ragam kelelehan. Adalah faktor dua irisan ya. Adalah dua irisan. Oke, kita langsung ke bagian kedua, sambungan baut untuk PPKI 1961. Jadi menurut sambungan baut menurut PPKI adalah bukan alat sambung yang mudah dibongkar pasang. Masih banyak pakai walaupun banyak kelemahannya, diantaranya efisiensi rendah 30%, deformasi besar, jadi bekas sambungan akibat beban juga besar, perlemahannya juga besar, semakin lemah ya, di 20% sampai 30%. Inilah jenis bagian sambungan, ada bautnya, kepala baut ada batang baut, ada ring, ada mur, ada lilirannya. Ini tipe dan ukurannya mulai dari diameternya 7/16 inci atau diameternya 11,11 mm sampai 1/4 inci ya. Dia ada diameternya 31,75 mm. Ini gaya pada sambungan baut. Ini tadi ya, ada yang satu irisan, dua irisan. Ini ada distribusi tegangannya. Ini kekuatan sambungan baut ya, tergantung pada kekuatan baut dalam menanam beban. Yang kedua deformasi, dan ketiga tegangan atau kuat izin kayu ya. Ini geometri sambungan baut, ada sambungan horizontal, jarak antar baris, jarak tepi, jarak antar baut, jarak ujungnya. Juga ada sambungan vertikal, jarak tepi tanpa beban, jarak baut dalam satu baris, jarak tepi juga jarak antar baris. Jadi sambungan baut menurut PPKI 1961 adalah ada beberapa persyaratan ya. Dalam pasal 14 ayat pertama adalah alat sambung baut harus dibuat dari baja ST37 atau U23. Yang kedua, lubang harus dibuat secukupnya dengan nilai kelonggarannya lebih kecil dari 1,5 mm. Diameter baut paling kecil adalah 10 mm. Bila tebal kayu
lebih besar dari 8 cm, maka diameter minimumnya adalah 12,7 mm. Ayat keempatnya, baut harus disertai plat yang tebal minimumnya 0,3 diameter dan maksimum 5 mm. Dengan garis tengah 3 diameter, atau jika mempunyai bentuk segi 4, lebarnya 3 diameter, 3D. Jika baut hanya sebagai pelengkap, maka tebal plat dapat diambil yang minimum ya, 0,2D atau maksimum 4 mm. Ayat kelima, sambungan baut dibagi dalam 3 golongan sesuai dengan klasifikasi kekuatan kayu dari kayu kelas kuat 1, kayu 2, dan kayu 3. Kita masuk sambungan baut PPKI 1. Agar sambungan dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya, maka biasanya nilai S. S ini adalah kekuatan sambungan ya. Ini biasanya dalam kilogram. Untuk lambda kali B sama dengan B per D. Jadi B ini adalah tebal ya. D ini adalah diameter atau garis tengah dari baut. Maka harus diambil S-nya sebagai berikut. Dengan berbagai macam ya. Tergantung nilai apakah sambungannya bertabang 1. Kalau tabang 1, lambda B-nya adalah 4,8. Kalau bertabang 2, lambda B inilah 3,8. Ini ada 2 nilai, ada sambungan, kekuatan sambungannya, ini ada 3 nilai kekuatan sambungan. Ini kayu golongan kedua. Jika bertambang 1 atau lambdanya 5, lambda B 5,4, jadi ada 2 tipe sambungan, kekuatan sambungan. Jika bertambang 2, lambda B nya 4,3, ada 3 tipe kekuatan sambungan. Ini untuk golongan ketiga, kayu golongan ketiga. Untuk bertambang 1, lambda B nya 6,8, ada 2 tipe kekuatan sambungan. Jika lambda B nya 4,3 atau bertambang 2, ada 3 tipe kekuatan sambungan. Ini adalah keterangannya, adalah S adalah kekuatan sambungan kilogram, lambda adalah sudut antar arah gaya dan arah serat. Arah gaya dan arah serat. Serat kayu dan arah gaya ya, berbeda berapa sudutnya. Kalau sama berarti 0. Serat kayu, kalau kayu itu kan ada seratnya. Ini ada serat. Berarti kalau dia gayanya sini berarti sejajar ya, berarti dia adalah 0. Tebal kayu tepi, tebal kayu tengah, dia adalah diameter baut. Ini kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-6. Bila sambungan bertambang 1, salah satu batang besi banyaknya sambungan bertambang 2 plat besi baja, maka dapat dinaikkan kekuatan bautnya S-nya, dapat dinaikkan 25%. Jika dalam sambungan bertambang 1, salah satu batang besi bajanya bertambang 2 plat penyambung besi ya, dapat dinaikkan 25%. Bila baut dipakai pada konstruksi yang tak terlindungi, jadi konstruksi yang tak terlindungi, maka kekuatan S-nya harus kita kalikan dengan faktor sebesar 5/6 ya. Bila pada konstruksi yang terendam air, apalagi terendam air, maka S dikalikan dengan faktor 2/3. Untuk ayat 8, untuk konstruksi yang disebabkan oleh kekuatan tetap dan tidak tetap, maka kekuatan dikalikan dengan faktor 5/4. Baik dia tetap ataupun tidak tetap, dikalikan dengan 5/4. Ayat 9 adalah penempatan baut harus memenuhi syarat sebagai berikut. Di arah gayanya searah serat kayu ya. Jadi arah gaya serat kayu. Kalau serat kayunya seperti ini, gayanya sejajar. Berarti jarak minimum ya antara sumbu baut ujung kayu dan ujung kayu 7D. Untuk yang dibebani, yang tidak dibebani 35D.
Oke, untuk jarak antar baut dalam arah gaya 5D, 3 untuk arah sumbu baut tegak lurus arah gaya 3D, arah sumbu baut dengan tepi kayu 2D. Ini ya, ini adalah jarak minimum sambungan baut ke tepi 2D antar baris 3D ya. Tepi 2D ke tepi 5D, ini jarak antar baut dalam satu baris 5D. Ini jaraknya untuk 3,5D untuk gaya desak, 7D atau lebih besar dari 10 cm untuk gaya tarik. Kita ini. Ke arah gaya tegak lurus serat ya. Tiga yang tegak lurus dari serat, jadi ada jarak minimum untuk kayu yang dibebani 5D, tidak dibebani 2D, untuk baut searah gaya 5D, baru tegak lurus gaya 3D. Jarak minimum dari bautnya. Ini beban tegak lurus ya. Jadi dalam antar baris 5D ke tepi 5D, ini 2D. Ini adalah jarak minimum baut ya. Oke, kita gantung dengan gayanya nanti. Oke, kita lanjutkan sambungan baut yang menerima beban membentuk sudut lambda ya. Jadi ada sudut lambda bebannya, jadi masing-masingnya mempunyai spasi ya. Ini spasi, ini 2D, jarak ini adalah 2D, spasi ini 5 sampai 6D, ini juga 5 6 sampai D, ini juga ke tepi ini ya 2D. Ini kalau dia ditekan ya, kita tekan, kalau dia tarik dia berbeda sedikit. Kalau ini tetap sama, berbeda di sini ya, 5 sampai 6D, 6D juga di sini dia 7D. Jadi tadi tergantung apakah dia dibebani, tidak dibebani, atau baut searah gaya, atau dia tegak lurus gaya. Oke, ketiga, arah gaya membentuk sudut lambda antar 0 sampai 90 derajat dengan arah serat kayu. Jadi jarak minimumnya tergantung apakah dia dibebani searah gaya atau tidak dibebani. Ada 5D sampai 6D, ini tidak dibebani 2D. Jarak antara baut dengan sumbu baut 5D sampai 6D. Jarak baut dengan baut arah gaya 3D. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh soal. Sebuah batang kayu jati, ini kayunya kayu jati ya, yang berjenisnya 0,75, sambung antar sesama dengan baut. Gaya yang harus dipikul sebesar 6 ton, kondisi struktur terlindungi dengan beban tetap, ukuran kayu 16/20, mencanakan sambungan dengan baut. Jadi kalau tadi kayu jatinya adalah termasuk golongan kelas kayu kuat 2, kondisi terlindungi dan beban permanen, tetap bebannya beta dan lambda alfanya 1 ya. Ini tetanya diameternya 3,3/4 inci atau 1,1 cm. Kita rencanakan dulu ya. Kita coba golongan kayu kelas 2 dengan sambungan tampang 2. Dia ada kuat sambungnya ada 3 tadi ya. Ada 3060, 3060 kg dan 1500. Kita pilih yang paling kecil S-nya. Yang paling kecil. Kita pilih yang paling kecil.
Jadi nanti tadi ada gaya 6 ton ya. 6 ton kita konversi jadi 6.000 kg. Tadi kita S-nya kita dapatkan 1.530. Berarti kita bagi ya untuk mencari baut yang dibutuhkan ada 3,82. Kita genapkan ke atas jadi 4. Setelah kita tentukan jarak sumbu baut berdasarkan gaya yang terjadi. Berarti 5D ya. Jadi sejajar serat yang 5D. Jarak antar sumbu baut serat 5D. T5D 5 kali 1,91 ya. Kita hitung tadi baut diameternya 1,91 cm. Berarti 9,55 cm. Jadi kita genapkan dari 10. 10 itu adalah jarak antar sumbu baut ke arah serat. Jadi arah sumbu baut ke arah serat 10 ya. Jarak sumbu baut dengan ujung sambungan 15. Dari 7D tadi 7 kali 1,91 13,37. Kita genapkannya 15 ke ujung sambungan. Jarak sumbu dengan ke ujung sambungan 15. Berikutnya adalah jarak baut ke tepi dekat lurus serat. Jadi dia 5 cm ya. Itu harus lebih besar dari 2D. 2D-nya 3,82. Jarak baut dekat lurus serat besar dari 10. Jaraknya 10 cm, dia lebih besar dari 2D, 3,82. Oke, silakan coba cari soal 1, 2, dan 3. Untuk sebagai latihannya, oke, kita siapkan untuk sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami, silakan dipelajari lebih lanjut. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.